Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mata pelajaran informatika hari ini kita akan mempelajari tentang keterampilan generik atau generic skill. Nah, anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 16 sampai halaman 24. Silahkan dibaca-baca detail di bukunya. Itu. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang pengantar informatika, hari ini kita akan belajar tentang apa itu generic skill. Nah, generic skill itu kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu bekerja dalam kelompok dan komunikasi hasil kerja. Di dalam bekerja dalam kelompok, anak-anak bisa melakukan perencanaan kerja, dan di komunikasi hasil kerja, anak-anak bisa menampilkannya berupa infografis dan presentasi. Kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi dan game pada smartphone kalian masing-masing ya anak-anak. Jadi misalkan anak-anak menggunakan aplikasi pembelajaran di sekolah, yaitu menggunakan Microsoft Teams, itu artinya anak-anak sudah pasti menggunakan aplikasi. Nah, untuk aplikasi ini itu adalah sebuah produk, dan game yang kalian mainkan itu pun juga merupakan sebuah produk. Lalu di dalam produk ini, di dalamnya itu banyak elemen yang kompleks. Kompleks itu maksudnya apa? Kompleks itu artinya ada hal-hal yang saling berkaitan dan itu rumit, sehingga di dalam kekompleksannya ini itu diperlukan adanya kerjasama antar tim, seperti itu. Nah, aplikasi atau game itu, nah ini ya tadi Bu Is jelaskan, salah satu produk yang dihasilkan dengan ilmu yang disebut informatika. Di dalam informatika ini sudah Bu Is jelaskan kemarin tentang beberapa elemen berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan internet dan jaringan komputer dan internet, kemudian analisis data, algoritma dan pemrograman, dan praktika lintas bidang. Nah, anak-anak, semua elemen itu masuk ke dalam satu produk aplikasi atau game ini. Nah, sehingga anak-anak di sini itu pengembangan produknya yang kompleks ini perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai keinginan. Kolaborasi tim untuk anak-anak di tahap belajar ini bisa disebut dengan bekerja dalam kelompok. Lalu, apa yang dimaksud bekerja dalam kelompok? Jadi secara umum tujuannya adalah agar kalian dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan memupuk semangat bergotong royong. Jadi ini diperlukan sekali ya anak-anak, kalian berkomunikasi, saling membantu, seperti itu. Jadi tidak boleh egois, misalkan saya malas untuk mengerjakannya, seperti itu tidak boleh. Itu artinya semangat bergotong royongnya itu tidak ada. Jadi anak-anak silahkan untuk bisa saling berkomunikasi dalam kelompoknya untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Lalu, benarkah bahwa jika tugas itu dikerjakan oleh lebih banyak orang akan selalu lebih cepat? Tentu saja belum tentu ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Misalkan ada tugas untuk membungkus dan memasukkan 20 komputer ke dalam kardus.
Lalu jika dikerjakan oleh 5 orang akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan 1 atau 2 orang saja yang memasukkan 20 komputer itu ke dalam kardus. Hal ini terjadi jika 5 orang tersebut masing-masingnya dapat membungkus dan memasukkan komputer di setiap kardus secara bersamaan. Beda halnya ketika ada penugasan itu, kemudian hanya tersedia 2 gulungan selotip penutup kardus dan 1 gunting. Artinya, 5 orang tadi itu tidak bisa mengerjakan secara bersamaan. Seperti itu. Jadi harus menunggu gilirannya, menunggu temannya untuk bisa menggunakan selotipnya itu. Jadi, di dalam kasus ini kita harus ada pembagian tugas, siapa yang memasukkan komputer ke dalam kardus dan siapa yang menutup kardus dengan selotip. Nah, artinya apa? Ada tugas di mana setiap orang tidak mengerjakan tugas yang sama dan harus dikerjakan dalam beberapa tahap. Begitu ya anak-anak. Kemudian tentang perencanaan kerja kelompok. Jadi perencanaan kerja itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan mempertimbangkan jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. Walaupun pembagian perencanaan kerja ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, tetapi hal ini akan bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Jadi, sebelum kita membuat sebuah produk, disarankan atau bahkan malah diwajibkan untuk membuat perencanaan dan perancangannya terlebih dahulu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, agar anak-anak lebih memahami bagaimana bekerja dalam kelompok itu, silakan anak-anak melakukan aktivitasnya dalam aktivitas atau tugas, yaitu berbagi tugas dan peran dalam perencanaan kerja kelompok. Nah, tugasnya ini bisa anak-anak temukan di alur inovasi ya. Silakan dicek di penugasan di timsnya masing-masing. Kita lanjutkan tentang mengomunikasikan hasil kerja. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau bentuk produk berupa tampilan seperti infografis. Apa itu infografis? Nah, infografis ini berisi informasi teks dan gambar atau berupa grafik lain yang akan mempermudah pembaca memahami pesan yang dimaksud. Contohnya seperti ini, ada informasi dalam bentuk gambar grafik. Di sini ada gambar grafiknya, anak-anak, ada gambar tabel, ada angka, seperti itu. Nah, sedangkan untuk informasi dalam bentuk gambar, seperti ini contohnya ada gambar komik. Jadi di sini ada edukasi yang bisa menunjukkan bahwa pembaca itu bisa menyimpulkan bahwa di dalam informasi ini, di infografis ini artinya adalah kita harus bisa mencuci tangan menggunakan sabun, seperti itu. Nah, setelah mengetahui contoh infografis itu seperti apa, kita akan mengetahui perancangan konten infografis. Jadi, dalam pembuatan konten infografis itu, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan infografis itu dibuat.
kepada siapa infografis itu ditujukan, dan konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Misalnya tentang tampilan konten infografis. Di dalam tampilan konten ini kita harus memilih kata-kata kuncinya, jadi tidak perlu panjang lebar, hanya ada kata-kata kuncinya saja. Kemudian pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya, pemilihan ilustrasi berupa grafik maupun gambar yang sesuai, tata warna serasi dan sesuai dengan konteks atau bisa kita sebut dengan keadaan. Yang terakhir adalah tata letak yang baik. Setelah kita mengetahui tentang infografis, kita akan masuk tentang presentasi. Jadi biasanya presentasi ini bahan-bahannya yang disampaikan berupa ringkasan butir-butir penting dari sebuah pemaparan atau penjelasan. Seperti halnya yang sedang Ibu lakukan saat ini adalah poin-poinnya saja yang bisa Bu sampaikan. Selanjutnya anak-anak bisa membaca langsung di buku kalian masing-masing. Nah, konten presentasi ini mengandung bagian penting, yaitu ringkasan, latar belakang, paparan utama, dan penutup atau kesimpulan. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk poin-poin serta ringkasan teks. Tampilan presentasinya bagaimana? Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh pembacanya, seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi, serta jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Jadi maksudnya ini adalah jumlah slide-nya ya anak-anak kalau membuatnya itu di PowerPoint. Baik, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan tentang generic skill yang wajib kalian kalian miliki di dalam mapel informatika. Jadi di dalam mapel informatika ini, sebelum kalian masuk untuk mempelajari elemen-elemennya, alangkah baiknya anak-anak ini memahami apa itu informatika dan memiliki kemampuan keterampilan generik, yaitu bekerja dalam kelompok dan bagaimana bisa mengomunikasikan hasil kerja kelompoknya, seperti itu. Nah, itu tadi anak-anak, silakan anak-anak bisa mengerjakan tugas bekerja kelompoknya, seperti itu ya. Anak ini Ibu akan menjelaskan tentang aktivitas berkelompok itu seperti apa. Jadi di dalam aktivitas berkelompok kalian ini, kalian akan mendiskusikan tentang berbagi tugas dan peran dalam perencanaan kegiatan berkelompok. Jadi di sini untuk keterampilan generik atau generic skill itu adalah jika kalian akan mendapatkan 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok, maka setiap kelompok harus menentukan strategi atau cara dalam mengerjakan tugas. Nah, tugas kalian di sini adalah membuat strategi yang paling efisien untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan daftarnya. Maksudnya adalah daftarnya itu nanti masuk ke dalam tabel ini ya. Nah, anak-anak, jadi di sini ada perumpamaan. Jadi di sini tugasnya kalian harus memikirkan
Di sini tugasnya kalian harus memikirkan yang Is highlight di sini. Jadi kalian harus memikirkan yang ada di sini, bagaimana kalian bisa membuat strategi atau menyelesaikan pekerjaan ini dengan menggunakan perencanaan kerja yang ada di tabel bawah ini. Jadi di sini seandainya di dalam kelompok itu terdiri atas 5-6 orang dengan pembagian tugasnya masing-masing. Yang pertama ada 2-3 orang yang memiliki tugas membuat tiruan 2 buah smartphone dari bahan kardus. Yang kedua, menulis sebuah teks tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, setelah menulis teksnya ini, mendiskusikan dan membuat kesimpulan dari sebuah teks mengenai TIK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menulis, mendiskusikan dan membuat kesimpulan ini bisa dilakukan oleh 2-3 orang. Kemudian hasil diskusinya nanti dibuat dalam bentuk presentasi oleh 1 orang. Nah, dari contoh aktivitas kerja kelompok ini, silahkan dijelaskan di dalam tabel ini. Jadi kalian di dalam kelompok kalian itu silahkan diskusi masing-masing. Nama proyeknya apa? Berarti nama proyeknya adalah pembuatan tiruan 2 buah smartphone, seperti itu. Nah, anggotanya siapa saja? Silahkan ditulis nama-nama anggota kelompok kalian. Semesternya yaitu semester 1 atau gasal. Nah, di sini ada tugas ke 1, 2, dan 3 misalkan. Nah, tugas ke-1 apa? Coba dilihat di sini tugas ke-1. Oh, membuat tiruan 2 buah smartphone dengan bahan kardus. Silahkan diketikkan di sini tujuan atau nama tugasnya. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Jadi, untuk membuat sebuah tiruan 2 buah smartphone dari kardus, langkah-langkahnya apa dalam membuat tiruan smartphone ini? Silahkan kalian tuliskan di sini. Nah, dalam pembuatannya perkiraannya waktunya berapa lama ya? Nah, kemudian 2-3 orang yang mengerjakan tugasnya ini, mengerjakan tugas yang membuat tiruan 2 buah smartphone ini, itu siapa saja? Misalkan namanya si A. Si A ini berperan sebagai apa? Misalkan berperan sebagai ketua. Nah, berperan sebagai ketua artinya apa? Mengkoordinasi teman-temannya untuk menyiapkan alat dan bahannya. Seperti itu. Kemudian misalkan si B. Si B adalah anggota kelompok. Artinya apa? B ini menyiapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian si C. Si C ini adalah anggota kelompok. Nah, anggota kelompok ini bisa, misalkan kalau si B sudah menyiapkan alat dan bahannya, si C bisa membuat rancangannya bersama si A sebagai ketua kelompok, misalkan seperti itu. Kemudian tugas kedua, coba dicek di atas tugas kedua apa, yaitu ini menulis, mendiskusikan dan membuat kesimpulan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yaitu membuat presentasi. Nah, membuat presentasi itu langkah penyelesaiannya bagaimana? Misalkan anak-anak ingin membuat dari presentasi dari PPT. Artinya langkah-langkahnya apa untuk
membuat presentasi di PPT. Seperti itu. Nah, perkiraan waktu pengerjaan PPT-nya ini berapa lama? Nah, bagian perannya apa saja? Seperti itu, silahkan dituliskan di sini. Nah, tabel ini nanti silahkan kalian upload, bisa ditulis di buku tulis atau diketik di Word. Kemudian setelah itu, silahkan anak-anak membuat presentasi, bisa berupa gambar, bisa kalian edit di aplikasi, atau berupa presentasi. Jadi di sini nanti silahkan kalian kreasikan, kalian kembangkan sebagai presentasi kalian. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi di dalam presentasi itu bisa saja tidak menggunakan tabel ini. Jadi satu-satu, misalkan yang pertama tentang tujuan atau nama tugas yang pertama, kemudian kalian jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya, perkiraan waktunya, pembagian perannya. Kemudian di slide selanjutnya bisa kalian jelaskan tentang tujuan atau nama tugas yang kedua, dan begitu seterusnya. Jangan lupa untuk dikirim di link berikut ini ya. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa semakin paham. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.